Ongol-ongol ini, nah bentuknya seperti ini pemirsa. Ongol-ongol ini terbuat dari tepung sagu. Ya, kita akan coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Dawet ya. Tadi ada ciri khas dari dawet ini, yaitu dengan banyaknya. Kita akan coba ya pemirsa ya. Nah, ini dia. Kita akan coba untuk cendolnya. Jadi ini cendolnya karena dia berwarna hijau, maka kuahnya juga jadi agak kehijauan gitu ya pemirsa ya. Oke. Monggo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, kita sudah mereview jajanan kita di Pasar Bantul, mie letek dan juga mie olor atau mie pentil dan juga bengok khas ya. Nah sekarang saatnya kita review jajanan kita yang lainnya, jajanan khas Bantul. Ada ongol-ongol dan juga ada dawet ya. Pemirsa, saya tadi sudah beli jajanan mie ya. Sekarang ada jajanan yang lain yang khas Bantul. Yuk ikut aku. Bu, nyuwun ongol-ongol 3.000. Terus kali dawete gangsal nggih. Nggih. Pemirsa, ini adalah ongol-ongol terbuat dari tepung sagu. Ini merupakan panganan khas di Kota Bantul. Dan ini juga dawet ya. Ada kincanya atau juruhnya itu ada nangkanya, dan ini yang membuat khas, dan nanti kita akan rasakan bagaimana tes dari dawet ini sendiri. Yuk. Oke. Kita akan coba yang ongol-ongol dulu ya. Ongol-ongol ini, nah bentuknya seperti ini pemirsa. Jadi dia seperti agar-agar ya. Tetapi kalau agar-agar itu dia kalau kelamaan kan jadinya nanti berair ya. Kalau ongol-ongol ini enggak pemirsa. Dan sebenarnya kalau kelapanya tidak dicampur seperti ini, biasanya dia juga bisa tahan untuk beberapa jam ke depan gitu ya. Jadi tidak tidak basi lah seperti itu. Nah, ongol-ongol ini terbuat dari tepung sagu, ya, tepung sagu yang diolah dengan menggunakan gula Jawa. Dan khasnya dari ongol-ongol ini ada aroma sangit-sangit gitu. Ada aroma sangit-sangit dan itu yang menjadi khasnya dari ongol-ongol ini ya. Barangkali sangitnya itu didapat karena dia diolah dengan menggunakan kayu bakar ya. Nah, ini memang rasanya manis dan cocoknya itu memang menggunakan parutan kelapa seperti ini ya. Dan di dalam ongol-ongol ini tuh sendiri itu diberi yang sekaligus dimasak, jadi satu di adonan ongol-ongol ini irisan kelapa ya. Sebenarnya tanpa menggunakan parutan kelapa ini sebenarnya juga sudah ada rasa gurih dari kelapa yang dipotong-potong itu. Tapi akan lebih nikmat lagi kalau menggunakan parutan kelapa ini. Oke, kita akan coba review ya pemirsa ya. Nah, ini mungkin bisa pemirsa lihat ini ada potongan kelapa ya yang ada di dalam adonan ongol-ongol ini sendiri. Nah, cara makannya seperti biasa kalau kayak kita makan gedok ya. Kalau gedok itu agak padat dia. Kalau ini jadi kenapa ongol-ongol, mungkin karena kalau digoyangkan itu dia bergerak-gerak seperti ini ya pemirsa ya. Jadi mungkin dikasih nama ongol-ongol mungkin karena teksturnya yang seperti ini ya. Oke, kita akan coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Saya merasakan dari kelapa yang dipotong-potong
yang dicampur ke dalam adonan ini keras-keras gitu ya, dan itu memberikan rasa gurih. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada aroma sangit-sangitnya, nah itu yang jadi khasnya ya. Ini sekali lagi ya pemirsa ya, monggo kita nikmati. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita pagi-pagi menyantap ongol-ongol ini sudah mengenyangkan juga sih sebenarnya ya. Dan kita tahu ini kandungan karbohidratnya juga mungkin lumayan tinggi, sehingga mungkin bisa sambil ngeteh bersama keluarga atau kopi gitu ya, akan lebih nikmat lagi. Oke pemirsa, dari jajanan yang sudah kita cicipi ya, mungkin pemirsa penasaran ya berapa sih harganya gitu ya. Cukup terjangkau sekali. Ini tadi sebungkus seperti ini, jadi isinya ada, tadi sudah saya makan satu ya, kemudian ada berarti 2, 3, 4, 5 potong pemirsa dengan harga Rp3.000. Sudah sangat-sangat terjangkau sekali ya. Dan juga tadi yang mie letek ataupun mie olornya itu perbungkusnya hanya Rp2.000. Walaupun mungkin kalau Anda nggak puas dengan satu bungkus dengan porsi segitu, bisa juga sih dipilih. Baik pemirsa, kita akan mereview sekarang minuman kita yang sudah kita beli di Pasar Bantul juga ya, dawet ya. Tadi ada ciri khas dari dawet ini, yaitu dengan banyaknya buah nangka yang bertaburan di juruhnya atau kincanya ya. Kita akan mereview dawet. Kita akan coba ya pemirsa ya. Nah, ini dia. Melihat tampilan dari dawet ini sendiri sudah sangat menyegarkan sekali ya pemirsa ya. Nah, dawet seperti dawet kebanyakan itu, dawet ini dibuat dari tepung sagu juga ya. Dan juga konon ada campurannya tepung Garut ya. Jadi kalau pemirsa mungkin mengenal selama ini Garut itu dibuat keripik ya. Tapi ada juga yang dibuat tepung dan dijadikan dawet atau cendol ini ya. Dan seperti kita tahu bahwa tepung Garut itu kan juga sekarang ini di dunia medis juga banyak digunakan, terutama untuk anak-anak dengan masalah kesehatan terkait dengan masalah autis ya. Konon mereka mengganti tepung Garut ini sebagai pengganti tepung terigu karena dipakai untuk mengendalikan gerak serta emosional dari anak-anak yang menderita autis. Nah, ini yang menjadi khasnya pemirsa, ada nangka di dalamnya. Ini akan tercium sangat ya aroma khas nangka gitu ya. Oke, kita akan coba pemirsa. Dan ini juruhnya atau air gulanya itu dari gula Jawa dan juga perpaduan santan juga ya. Kita akan coba untuk cendolnya. Jadi ini cendolnya karena dia berwarna hijau, maka kuahnya juga jadi agak kehijauan gitu ya pemirsa ya. Oke, monggo pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti dawet kebanyakan, jelas rasanya ada gurih dari santannya dan manis dari gula Jawanya ya. Saya minum ya pemirsa ya, monggo. Ini benar-benar bisa menjadi pelepas dahaga pemirsa. Apalagi ada nangkanya, ini yang membuat harum, membuat enak sekali ya. Saya makan nangkanya ya pemirsa ya. Monggo pemirsa, ada yang pingin? Boleh dicicip? Ya, seperti aroma nangka kebanyakan, harum, manis gitu ya. Menambah sedap dari cita rasa minuman dawet ini. Dan biasanya nih, orang-orang kan karena kalau tidak diminum di tempat, walaupun mereka tidak membuka tempat untuk menikmati di situ, tapi biasanya pada berdiri gitu ya, sambil minum dawet dalam mangkok khusus gitu.
Tetapi kalau dibawa pulang seperti kita kali ini dengan dikemas dalam plastik, itu biasanya sih kalau zaman saya anak-anak dulu ya, tidak ditaruh di dalam gelas gini, tapi langsung dicucup, dicucup ya dalam bahasa Jawanya, dengan menggunakan ujung plastiknya itu digigit, dibuat untuk jalan keluarnya si dawet ini langsung diminum di plastik itu ya. Nah, itulah pemirsa penganan kita untuk pagi hari ini. Nah pemirsa, monggo silahkan ikuti Reco Buntung Channel yang akan hadir dengan makanan-makanan unik, makanan-makanan khas, baik di Bantul ini sendiri ataupun mungkin di seputaran Jogja di DIY ini ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk Reco Buntung Channel. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan makanan yang lain, yang khas begitu. Mudah-mudahan menjadi obat kangen juga untuk Anda yang ada di luar Jogja. Baik, saya Widya. Terima kasih kebersamaannya sudah menyaksikan Reco Buntung Channel. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pareng!